kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami memuji Kau Tuhan, makasih Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Tangan buat Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Menari, memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan suara-suara buat Allah kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau tercinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu,
katakan lagi dari awal ya anak-anak. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom semuanya, puji Tuhan. Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Kita ketemu lagi dalam Bible Study for Kids ya, puji Tuhan. Tante belum terlambat kalau mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan malam ini. Kalau kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu itu akan memimpin, menjaga, melindungi kami, supaya kami boleh tetap hidup takut akan Engkau. Tuhan, berikan kami hati-hati yang subur untuk bisa menerima benih-benih firman-Mu dan boleh bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah-buah, dan kami boleh berjalan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Engkau Tuhan akan memberikan kami hati-hati yang subur. Tuhan, roh-roh yang bukan dari Engkau, yang ingin mencuri, mengambil atau ingin mengalihkan apa yang akan kami kerjakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami hancurkan roh-roh yang bukan dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami terima dengan sukacita. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah melewati Natal berapa hari yang lalu, kita sudah Natal tanggal 25, tanggal 18, kita Natal sekolah minggu dan Natal umum. Tetapi suasana Natal itu masih terasa, masih kita bisa merasakan sampai hari ini ya. Karena apa? Di mal-mal, di jalan-jalan, ataupun di gereja masih ada hiasan Natal. Bahkan suasana itu masih terasa menyenangkan ya. Kelahiran Yesus sebagai manusia yang tujuannya untuk menebus dosa manusia itu bukan cerita dongeng atau isapan jempol atau karangan manusia, tetapi itu sungguh-sungguh terjadi 2022 tahun yang lalu. Buktinya seluruh dunia
mengakui dan ikut merayakan Natal walaupun dengan cara mereka masing-masing. Ada yang tujuannya komersil, ada tujuannya yang rohani. Tetapi itu betul-betul pernah terjadi. Kita bangga, kita bahagia memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, puji Tuhan. Apakah sampai di situ selesai? Yesus lahir lalu Yesus mati? Tidak. Tapi Allah berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Ya, hari ini kita akan belajar penyertaan Allah. Tema malam hari ini yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Ya, ayat emasnya dalam Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Oh, maaf. Matius 1:23, Tante baca 21. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau anak-anak mungkin bisa bertanya, loh, yang satu kok namanya Immanuel, yang satu kok namanya Yesus Kristus? Memang ada dua nama, ya. Kita baca dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang Matius 1:23 kita tadi lihat sudah, sesungguhnya anak darah itu akan lahir dan engkau akan memberikan nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Apa maksudnya dua nama? Maksudnya dua nama yaitu Allah itu sempurna dalam segala perbuatannya, dalam segala rencananya, dalam segala pekerjaannya. Allah itu sempurna. Allah tidak cuma ingin menyelamatkan manusia, titik, tetapi Allah ingin juga menyertai manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Jadi komplit, bukan cuma menyelamatkan, tetapi Allah juga ingin menyertai manusia sampai kepada kesudahan alam. Karena apa? Karena Allah tahu manusia tidak akan bisa jalan sendiri tanpa penyertaan Allah. Kita akan melihat, tetapi sayang, kita akan lihat gambarnya ini seperti Allah membimbing seorang anak perempuan, ya. Itu penyertaan Allah. Tetapi sayangnya banyak kenyataannya, yaitu banyak juga orang yang tidak mau disertai Allah, tetapi dia ingin hidup di dalam caranya sendiri, dalam hidup penuh dengan hawa nafsu kedagingan, hidup penuh dengan caranya sendiri. Sehingga apa? Orang-orang yang seperti ini hidup dengan hura-hura, melasatkan keinginan daging, hidup penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga orang seperti ini mudah tersesat lalu binasa. Ya, itu pilihan mereka karena mereka tidak mau disertai oleh Allah. Contohnya saudaraku, yaitu yang paling mencolok dalam peristiwa Natal, yaitu Herodes. Herodes seorang raja, tapi dia merasa tidak mau untuk ada raja lain ingin atau menyaingi dia. Dan Herodes ini gambaran dari orang-orang yang hidup dengan lasat, dengan kekejaman, dengan penuh nafsu jahat, penuh nafsu dosa, penuh perbuatan-perbuatan daging. Ini gambarnya semuanya, ya. Sehingga apa? Herodes merasa, oh, ini kalau ada raja lahir akan menyaingi kedudukan saya. Sebab itu Herodes dengan kejam membunuh semua bayi di bawah umur 20 tahun. Ini dalam peristiwa Natal. Karena apa? Dia dapat petunjuk dari orang Majus bahwa ada raja Israel lahir dan dia tidak ingin disaingi. Sebab itu dia membunuh semua anak Israel, bangsa Israel 2 tahun ke bawah. Ya, itu menurut perkiraan dia. Ini menggambarkan orang-orang yang tidak mau disertai Allah, hidup dalam kedagingan. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan saya dan anak-anak atau adik-adik semuanya? Apakah kita mau disertai Tuhan? Apakah kita mau jalan bersama Tuhan? Apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan? Amin. Tante percaya jawabannya pasti ya. Sebab itu Tante mengaminkan. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa disertai Allah? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa disertai Allah? Tidak jalan sendiri tersesat lalu binasa. Yang pertama yaitu
Matius 1 ayat 21 tadi. Percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Lalu kita lahir baru, menjadi orang baru, ya. Kita sudah ditebus. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah, kita bisa disertai dengan Allah. Buang semua dosa. Yang kedua, yaitu mau dipimpin oleh Allah. Kalau cuma selamat terus hidupnya semaunya sendiri, berarti kita kembali kepada dosa, kita kembali kepada orang lama. Ya percuma, karena kita tidak mau disertai. Ada banyak orang yang tidak mau disertai Allah. Kita baca dalam Rom 8 ayat 14 ya. Rom 8 ayat 14 berkata demikian, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita merasa anak Allah, kalau adik-adik saudara merasa anak Allah, maka butuh atau mau dipimpin oleh roh Allah. Artinya tidak hidup sembarangan, tidak hidup semaunya sendiri, mengumbar nafsu. Kalau marah seenaknya sendiri, kalau iri seenaknya sendiri, kalau hidup dalam kebencian bahkan bisa membunuh. Bukan itu. Itu namanya orang yang tidak mau dipimpin Allah, dipimpin kehidupannya sendiri. Kalau kita mau dipimpin Allah, kita akan dibawa kepada perkara-perkara yang besar. Kita akan dibawa dalam jalan-jalan Allah, yaitu jalan-jalan dalam kebenaran. Yang ketiga, bagaimana kita caranya untuk bisa dipimpin Allah, yaitu hidup berkenan kepada Allah. Kita baca dalam Rom 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya apa? Berarti kita hidup berkenan, tidak lagi menggunakan anggota tubuh kita, tangan kita untuk mukul orang, tangan kita untuk suka mencuri, itu tidak lagi. Kaki kita berjalan dalam perkara-perkara dosa, mata kita untuk melihat gambar-gambar porno, tidak lagi, tidak mau. Tidak menggunakan alat-alat tubuh kita atau anggota tubuh kita untuk perkara-perkara dosa lagi. Allah tidak berkenan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, pasti dia akan memakai anggota tubuhnya, baik mata, kaki, telinga, hati, pikiran, semuanya untuk perkara-perkara benar, ya, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu penting. Jangan lagi kita hidup dalam perkara-perkara dosa. Itu bukan zamannya lagi. Kita sudah ditebus. Kita sudah diampuni dosanya, kita sudah dijadikan hidup benar, dijadikan anak-anak Allah. Kita mau dipimpin Allah. Mungkin kelihatannya bertentangan dengan logika kita. Untuk mengampuni itu bertentangan, tetapi kalau kita mau, Tuhan yang memberi kekuatan dan hidup berkenan kepada Allah. Makai semua anggota tubuh kita untuk senjata, untuk perkara-perkara yang benar. Sekarang kita melihat poin selanjutnya, yaitu mengapa Allah menyertai kita? Mengapa Allah mau menyertai kita? Padahal Allah itu raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Dia maha kuasa, hebat. Ya, mengapa Allah mau menyertai kita? Kita akan lihat yang pertama, yaitu karena kasih. Ya, kita baca ayatnya Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita baca juga ayat selanjutnya, yaitu 1 Yohanes. Ini ayat-ayat yang indah. Ini janji-janji Tuhan, pegang bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Bapa mengasihi kita, ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita melihat gambar ini, ya, seperti orang tua. Ya, orang tua itu kalau punya anak, melahirkan anak. Seorang ibu melahirkan anak. Apakah seorang ibu yang sudah melahirkan anak itu terus bilang sama anaknya, bye-bye, besar-besarlah sendiri ya, tumbuh-tumbuhlah sendiri?
tidak disertai, tidak dipelihara, tidak dijaga, dirawat dengan baik, ya bayi itu akan mati. Tidak mungkin dia bisa hidup, karena bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Butuh penyertaan orang tua, butuh pemeliharaan orang tua, butuh bimbingan orang tua, butuh perawatan orang tua. Begitu juga secara rohani. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi putra-putra Allah, lahir baru sebagai bayi-bayi rohani dan juga ingin tumbuh dewasa secara rohani, itu butuh penyertaan Allah. Butuh penyertaan Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia tanpa Allah itu tidak bisa. Jadi kita butuh penyertaan Allah supaya hidup rohani kita itu menjadi tumbuh dari bayi menjadi dewasa. Karena apa? Dipelihara, dijaga, all in. Kalau Allah mengasihi kita, dikatakan Allah itu mengasihi kita mungkin jauh lebih daripada orang tua kita. Lebih teliti, lebih mampu, lebih berkuasa, selalu ada. Kalau orang tua terbatas berapa meter, tapi kalau sudah di sekolah, di mana-mana, tidak bisa. Tapi kalau Allah yang menyertai kita, di mana-mana saja, di sekolah, di pekerjaan, di mana-mana saja, Allah menyertai kita. Orang kalau ingin berbuat jahat, Allah sanggup menolong kita. Karena apa? Dia Emmanuel, Allah menyertai kita. Jadi all in, kasihnya itu all in. Sebab itu adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Percayalah, Allah itu penuh kasih dan Allah itu kasih. Dia memelihara baik jasmani maupun secara rohani. Ya, kalau ini kita lihat dalam Matius 6. Kita tidak baca semua ya, 25 sampai 34. Itu terlalu banyak ya. Kita baca aja dalam Matius 6. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita tidak boleh khawatir. Allah mengasihi kita itu all in. Pemeliharaannya, penjagaannya, perawatannya, semuanya, penyertaannya itu all in. Jadi kita nggak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah tidak bersyarat. Dan kalau itu janji Allah, aku mengasihi engkau sampai kesudahan alam, Allah itu tetap kasih. Jadi kita nggak perlu khawatir. Matius 6 ayat 25 dikatakan jangan khawatir. Bahkan Tuhan kalau saudara baca selanjutnya dikatakan burung itu tidak pernah menabur dan menuai. Tapi tidak ada satupun yang jatuh mati kelaparan tanpa seizin Allah. Bunga bakung itu tidak memintal, tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan hiasi lebih indah daripada Sulaiman. Tuhan itu berjanji, Tuhan tunjukkan sampai sedemikian itu telitinya. Apalagi kita dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai putra-putra Allah yang dikasihi, pasti dipelihara, pasti disertai, pasti dijaga, pasti dirawat. Sebab itu jangan khawatir. Itu sebabnya Allah menyertai kita. Tidak cukup rencana Allah itu menyelamatkan manusia lalu dibiarkan. Dah biar kamu hidup-hidup sendiri, kamu tumbuh-tumbuh sendiri secara rohani. Tidak. Tapi Allah berjanji menyertai. Sebab itu Yesus ada dua nama. Sebagai Yesus, dia akan melepaskan dosa umatnya. Dan juga namakan putra itu Emmanuel, artinya Allah yang menyertai. Komplit rencana Allah. Menyelamatkan dan menyertai. Bukan menyelamatkan lalu dibiarkan. Tidak. Tapi disertai Allah. Luar biasa. Allah itu hebat. Allah itu luar biasa. Sempurna dalam penyertaannya. Dalam rencananya. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua, mengapa Allah itu menyertai kita? Mau menyertai kita. Mengapa Allah mau menyertai kita? Yang kedua, yaitu karena manusia itu terbatas, ya. Manusia itu terbatas dalam segala perkara, baik tindakan manusia, baik cara berpikir, baik kekuatan, baik kekayaan, baik kesehatan, apa saja yang ada di dalam manusia
itu terbatas. Sebab itu Allah ingin menyertai kita supaya kita mampu melakukan segala perkara. Kalau kita melihat di dunia, semua alat teknologi sekarang canggih-canggih ya. Tante lihat di berita itu ya, China itu membuat apa? Membuat jalan lintasan kereta api di bawah air, di bawah laut. Caranya mereka membuat satu seperti terowongan, ditaruh di situ dan kereta api itu lewat di situ. Kemajuan teknologi sangat pesat. Tetapi kalau kita melihat ada tsunami, itu ada peringatan, ada tsunami, orang-orang disuruh pergi. Bisa mendeteksi tsunami, tapi tidak bisa membendung tsunami. Kecanggihan manusia luar biasa, tapi terbatas. Terbatas dalam segala hal. Sebab itu kita butuh penyertaan manusia, ya. Jadi manusia bisa melakukan, bisa mendarat di bulan dan sebagainya. Tapi siapa yang buat bulan? Itu adalah Allah. Tetap manusia itu terbatas ya, butuh penyertaan, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Manusia itu sangat terbatas. Kita baca ayatnya. Paulus ini orang yang luar biasa Tuhan pakai. Tapi Paulus mengakui bahwa tanpa penyertaan Allah itu Paulus bukan siapa-siapa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 demikian bunyinya. Tetapi harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Ya, dalam terjemahan lama kita lihat 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi benda yang mulia, yaitu roh Allah yang ada di dalam hidup kita, itu pada kami di dalam bekas daripada tanah, supaya kelebihan kuasanya ya, tadi kekuatan, sekarang kuasanya nyata asal daripada Allah dan bukan daripada kami sendiri. Jadi apa yang dilakukan Paulus bisa membangkitkan orang mati, yaitu Etikus. Ya, Etikus yang mendengarkan ceramahnya Paulus terlalu lama. Ini gambarnya. Akhirnya ngantuk, jatuh dari loteng dan ternyata sudah mati. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 20 ayat 9 dan 21. Tapi Paulus lalu turun dan Etikus itu dibangkitkan. Punya kuasa. Paulus itu manusia biasa, tapi bisa membangkitkan orang mati. Paulus mengakui itu bukan dari dirinya sendiri. Bejana yang tanah liat ini tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi benda yang mulia, roh Allah yang ada di dalam hidupnya, itu yang penuh kuasa. Jadi manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa. Sekalipun orang dunia, kalau tidak Tuhan izinkan, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Baik hikmat, akal, budi itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu jangan membanggakan status kita. Jangan suka membangga-banggakan kekayaan orang tuamu ataupun kemampuan akademimu. Wah, aku ini orang yang paling pintar, nilaiku yang paling baik. Semua itu ingat datangnya dari Tuhan. Belajar untuk rendah hati. Kalau kita diberikan kemampuan lebih dari orang lain, itu Allah punya maksud supaya hidupmu jadi saksi, bukan untuk satu kebanggaan. Terus kita menjadi orang yang sombong, bukan. Ingat, manusia tanpa penyertaan Allah, tanpa adanya kuasa Allah, tanpa adanya hikmat Allah, manusia itu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Itu diakui oleh Paulus. Paulus itu orang yang luar biasa, tetapi Paulus itu mengakui bahwa yang ada di dalam aku, roh Allah yang ada di dalam aku, itu yang ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa.
Kita lihat, manusia tanpa Tuhan itu from zero to hero. Artinya apa? Dari nol, kosong, tidak ada apa-apanya, tapi jadi apa-apa. Ya, jadi apa-apa. Jadi kita yang merasa bukan apa-apa, manusia ini bukan apa-apa, tapi kalau disertai Tuhan jadi apa-apa, jadi luar biasa. Kita lihat contohnya yang kedua, selain Paulus, Daud. Daud itu siapa? Daud dikatakan penggembala kambing. Kambingnya bukan 100, cuma 2-3 ekor. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat yang mungkin 2 kali lebih besarnya dari dia, dan kemampuan perangnya Goliat sudah terlatih. Dia panglima, dia pahlawan dari kecil, terlatih. Tapi Daud tidak. Tapi Daud disertai Allah, bisa mengalahkan Goliat. Daud yang disertai Allah bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya hanya dengan apa? Apakah dengan pedang? Apakah dengan tombak? Tidak, dengan ketepel. Dengan hal yang tidak ada artinya. Karena Daud tahu, bukan Daud yang bisa memenangkan Goliat, tapi Allah yang menyertai dia. Allah yang menyertai dia sehingga dia mampu mengalahkan Goliat. Luar biasa. Ya. Dari tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa jadi luar biasa. From zero to hero. Itu luar biasa karena disertai Allah. Kita lihat yang ketiga. Contohnya yang ketiga, yaitu Nuh. Nuh itu juga manusia biasa. Nuh tidak punya lulusan insinyur. Nuh tidak pernah sekolah insinyur perkapalan. Tidak. Tetapi Nuh bisa membuat bahtera yang besar. Sampai 3 lantai. Bayangkan. Dari mana Nuh bisa membuat itu? Itu semuanya dari Allah. Dia mendapatkan hikmat. Dia mendapatkan penyertaan Allah. Sehingga apa? Nuh bisa membuat kapal yang luar biasa besarnya. Buatnya bukan di tepi laut, tapi justru di atas gunung. Luar biasa. Kalau sekarang dengan alat-alat yang modern, wah gegarji semuanya mudah. Tapi kalau zamannya Nuh, tidak ada gergaji, tidak ada apa. Mungkin ada gergaji tapi ya secara manual. Semuanya dikerjakan manual. Tapi Nuh mampu. Nuh bisa menyelesaikan. Karena apa? Nuh dapat penyertaan Allah. Adik-adik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau mau menjadi sesuatu yang berarti. Hidup ini menjadi sesuatu berarti. Ayo, minta Tuhan sertai saya. Sertai dalam setiap langkahku, perbuatanku, apa saja, dalam sekolahku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku. Minta penyertaan Tuhan. Karena kalau orang disertai Tuhan itu dari tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi dia bisa menjadi pahlawan, dia bisa menjadi buat kapal yang besar, bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu luar biasa. Itulah penyertaan Allah. Sebab itu rindukan. Ingat tadi bagaimana untuk disertai Allah. Yang pertama harus terima Yesus sebagai juru selamat. Dilepaskan dosanya. Tidak lagi hidup dalam dosa. Yang kedua mau dipimpin roh. Dan yang ketiga hidup berkenan. 3 hal ini kita kerjakan. Maka penyertaan Allah itu akan ada dalam hidup kita. Dalam setiap langkah. Dalam setiap pemikiran kita. Tuhan yang akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, itu menjadi luar biasa. Apa yang menjadi kekurangan kita? Mungkin adik-adik sekolah kurang hikmat, minta sama Tuhan. Yakobus 1 mengatakan ayat 6-7, minta yang kurang hikmat. Itu janji Allah. Dan janji itu pasti digenapi. Orang yang minta pasti dapat. Matius 7 ayat 7, pasti dapat. Orang yang mengetuk dibukakan pintu, orang yang minta mendapat. Orang yang mencari pasti juga dapat. Jadi, percaya akan janji Tuhan, minta, maka penyertaan Allah itu akan ada dalam hidup adik-adik. Yang ketiga, mengapa Allah itu mau menyertai kita sebagai manusia yang lemah? Karena Allah tahu manusia itu terbatas. Yang ketiga, karena kita diutus di tengah-tengah serigala. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Kita baca Matiusnya. Baik, kita baca dalam Matius.
ayatnya. Dalam Matius 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ingatlah olehmu, aku ini menyuruhkan kamu seperti domba di antara serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Aku ini mengutus, aku ini menyuruh kamu di tengah-tengah serigala. Allah sesudah kita terima Tuhan, sesudah kita mendapatkan keselamatan, Allah ingin kita juga menjadi berkat buat orang lain. Kita juga menjadi saksi untuk menyelamatkan orang lain, untuk mereka bisa percaya dan diselamatkan juga. Tidak cukup untuk kita miliki sendiri keselamatan itu. Sebab itu Tuhan katakan, kamu aku utus, aku suruh di tengah-tengah serigala, ke dalam dunia yang di tengah-tengah serigala. Kalau kita melihat hidup di dalam dunia, adik-adik saudaraku, yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat yang menang, yang lemah dijajah. Karena apa? Memang di dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan perkara-perkara yang jahat, penuh perkara-perkara yang berkuasa, yang kuat yang berkuasa, yang kuat yang menang, sehingga yang lemah dijajah. Sebab itu Tuhan Yesus berjanji bahwa kita diutus ke dalam dunia, ke dalam tengah-tengah serigala, itu diutus dan diberi kuasa, disertai. Kalau Tuhan menyuruh kita menjadi saksinya, menjadi terangnya, Tuhan itu tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tidak, kita kalah. Berapa hari yang lalu tante itu kepikiran tentang sepupunya tante yang sudah sakit lama. Tante bawa dalam doa, Tuhan kasih kesempatan karena tempatnya ada di luar kota. Terus tidak berapa lama seperti kebetulan ya, anaknya tante Stovi kepingin mau pulang ke daerah Jember. Lah, sepupunya tante ini dikencong anak-anak liwat. Tante ngomong, Tuhan terima kasih buat kesempatan ini. Dan tante akhirnya sampai ke sana. Karena apa? Karena sepupunya tante ini orang yang belum percaya Tuhan. Waktu tante masuk ke rumahnya, di depan itu sudah ada meja tempat sembayangan anak-anak ya. Ada lilinnya dan sebagainya. Tante masuk dalam nama Tuhan Yesus. Waktu tante masuk, lihat dia ketemu sama sepupunya tante ini nangis anak-anak, adik-adik ya, karena lama kita nggak jumpa. Terus cerita-cerita dengan basa-basi, lalu akhirnya tante masuk dengan intinya. Tante datang ke sini tujuannya mau berdoa buat Koko, saya katakan gini, dia tambah nangis. Lalu kesempatan itu saya ceritakan tentang Yesus itu juru selamat manusia. Kalau Koko mau terima Tuhan Yesus, Koko akan dapat diampuni dosanya dan dapat damai sejahtera. Yang terakhir tante ngomong dapat kesembuhan. Tante sama Om. Habis gitu, waktu kita cerita-cerita, pada akhirnya tante bilang, Koko mau terima Tuhan Yesus. Dia nangis. Lalu dia mandu, mau ikut doanya sama saya. Dia mau, tangannya tante dipegang, terus tante juga pegangi dia. Tante bilang, ayo Koko ikut apa yang saya katakan. Tante bilang, Tuhan Yesus tolong, terima kasih buat berkat-Mu, ampuni dosa saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamatnya, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku, dan ampunilah segala dosaku. Amin. Terus kita ceritakan tentang kesembuhan. Habis gitu diceritakan sama Om tentang kesembuhan, kita doa lagi, minta kesembuhan. Tante pulang dengan sukacita, ya, karena itu kepikiran. Tante kepikiran berapa hari, karena banyak sepupu-sepupunya tante belum percaya Tuhan, ya. Tapi Tuhan beri kesempatan, ya. Tuhan berikan kesempatan, berikan hikmat. Tante percaya.
Tuhan juga berikan kuasa sehingga apa? Boleh mendobrak hatinya yang hidup dalam pemujaan berhala. Tapi dia mau ya terima Tuhan. Tante bersyukur sekali ya. Kalau kita diutus, kalau adik-adik diingatkan oleh sesuatu nama, oh temanku itu belum percaya Tuhan. Dulunya tante juga takut, ya apa ya dia itu hidup dalam penyembahan berhala. Nanti kalau ditolak, nanti kalau gini apa. Tapi tante bawa dalam doa berapa hari. Akhirnya tante sampai di saat itu, titik itu. Dan puji Tuhan, koko tante itu mau terima. Jadi kalau adik-adik diingatkan oleh Tuhan, nama-nama mungkin orang tua adik-adik yang belum percaya Tuhan, takut nanti malah menginjili gimana. Berdoa. Ingat, Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Banyak mungkin orang-orang lingkungan yang mencemoohkan kita, tidak mau atau yang menolak. Kalau menolak ya sudah. Tapi kalau mau terima, ya kita doa lanjutkan. Tante Paulus juga berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Jauh-jauh sebelumnya Tuhan tolong supaya dia mau terima Tuhan. Kita harus mau. Dan kalau kita mau, ingat, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita pergi sendiri di tengah-tengah dunia yang digambarkan seperti serigala, yang penuh dengan kejahatan, yang ganas, yang penuh dengan ingin membunuh dan sebagainya, atau mencaci kita. Tidak dibiarkan, tidak akan dibiarkan. Kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut, Tuhan akan memberikan fasilitas, karena Tuhan tahu lawan kita itu iblis. Orang berdosa itu dicengkram iblis. Tidak gampang untuk membuka hatinya. Sungguh. Biarlah kita mau diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Yang digambarkan seperti serigala. Kita lihat gambarnya itu. Serigala. Tidak ada serigala itu lemah. Justru serigala itu buas. Apa fasilitas Tuhan? Janji Tuhan untuk menyertai kita. Kalau kita diutus. Kalau kita mau diutus di tengah-tengah serigala. Ada dua hal yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan fasilitas, yaitu kita baca dalam Lukas 24 ayat 9. Lukas 24 ayat 49. Dengar baik-baik, pegang baik-baik janji Tuhan. Dan tengoklah, aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku, tetapi kamu ini nantikan di dalam negeri ini sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bahkan Tuhan janjikan dalam Matius, Markus, kalau kamu minum racun pun tidak akan membuat bahaya. Kamu digigit ular pun tidak akan mati. Itu gambaran-gambaran pekerjaan iblis. Jangan takut. Kalau kita percaya, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan kita disertai Allah, itu tujuannya kita diutus untuk jadi berkatnya, untuk jadi saksinya. Beritakan kabar keselamatan itu. Tidak perlu takut. Tuhan yang menyertai kita dengan kuasa yang dari maha tinggi. Itu adalah fasilitas Allah. Yang kedua, apa fasilitas Allah? Kita baca dalam Lukas 21 ayat 15. Lukas 21 ayat 15. Karena aku ini memberi lidah kepadamu dan hikmat yang tiada dapat dilawan dan atau dibantai oleh segala lawanmu. Tidak cuma diberi kuasa, kita juga akan diberi hikmat. Bagaimana kita berkata-kata. Ya, mungkin pertama kita saya punya kabar baik. Mau saya ceritai tentang Yesus? Nah, kalau orangnya mau ya kita lanjut. Kalau sorry, aku sudah punya agama sendiri pegangan, ya kita nggak usah berbantah-bantah. Berarti hatinya belum dijamah, hatinya masih keras. Kita doakan supaya lain kali kalau kita ketemu, kita bisa hatinya bisa lembut dan bisa diinjili. Fasilitas itu dari Allah. Jangan memaksa. Jangan kalau kita menginjil atau memberitakan firman Tuhan, kita paksa. Oh, kalau kamu tidak mau terima Tuhan Yesus, kamu masuk neraka, kamu jadi anak setan. Ya bukan gitu.
Kalau caranya kita seperti itu, ya gak ada yang berani yang mau jadi pengikut Kristus. Kita bukan seperti itu. Ingat, ada dua fasilitas Allah. Kita diberi kuasa untuk mendobrak, untuk mengalahkan kuasa-kuasa gelap yang mencengkram manusia berdosa. Yang kedua, kita diberi hikmat. Ini yang luar biasa. Tuhan katakan, kamu tidak perlu menyiapkan perkataan, kamu tidak perlu memikirkan semua itu. Nanti aku yang menaruh itu dalam hikmat, itu ditaruh dalam pikiran kita. Apa yang kita katakan, apa yang akan kita beritakan. Kalau kalian percaya dan mengamini, janji itu pasti terjadi dalam hidup kalian. Yang penting kita mau. Jadi, untuk apa Allah menyertai kita? Untuk diutus ke dunia, diutus di tengah-tengah serigala. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kita. Allah memberikan jaminan, fasilitas, kuasa dan hikmatnya. Kalau kita melihat ini, Putra manusia Yesus waktu hidup di dunia, waktu dia disodorkan dengan satu masalah yang sulit. Kalau Yesus membunuh, berarti Yesus mengajarkan kasih. Kok membunuh? Gak cocok, bertentangan. Tapi kalau Yesus tidak membunuh, orang ini kedapatan zina. Hukumnya Musa, harus dibunuh. Tapi Putra manusia Yesus tidak melakukan dengan kekuatannya sendiri. Dilema antara dua ini. Yang satu hukumnya Musa, yang satu perkataannya dia sendiri. Kita harus mengasihi. Musuh pun kita kasihi. Bagaimana kalau membunuh? Tidak mungkin. Waktu disodorkan, ayo ini, perempuan ini kedapatan zina. Hukum Musa, lempar batu sampai mati. Tapi, di sisi lain, Putra manusia Yesus mengajarkan kasih. Apa yang dikerjakan oleh Putra manusia Yesus? Dia tidak memaksakan dengan kekuatannya sendiri waktu menghadapi masalah ini. Dia menulis di tanah, dia gambar di gambar. Karena apa? Belum mendapatkan hikmat. Belum mendapatkan apa yang harus dia katakan. Jadi ya tunggu. Dia menunggu. Putra manusia Yesus menunggu. Allah berikan hikmat apa? Lalu dia menulis. Waktu sudah mendapatkan hikmat itu, tling, datang langsung. Putra manusia Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu lebih dahulu. Perkataan Yesus, kalimat Putra manusia Yesus itu seperti skakmat. Semua tola-toleh. Kita ini pernah berdosa. Kalau kita ngomong tidak berdosa, kita ini pembohong. Semuanya kusuk-kusuk. Akhirnya apa? Karena merasa berdosa, dia tidak berani melempar batu. Karena Putra manusia Yesus memberikan kalimat, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu lebih dulu. Orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat yang ingin menjebak Putra manusia Yesus, tidak ada yang berani. Mereka mundur, teratur satu persatu. Hikmat itu dibutuhkan untuk kita melayani. Hikmat dibutuhkan saat kita ada di tengah-tengah serigala. Saat kita diutus, saat itu dijanjikan oleh Allah. Bagaimana sekarang caranya mendapatkan hikmat? Yaitu suka berdoa. Dalam Yeremia 33, berserulah kepadaku, maka aku akan memberikan kamu rahasia-rahasia yang dalam. Bahkan rahasia yang dalam pun yang tidak kita ketahui, itu dibuka oleh Tuhan. Dia pemberi hikmat. Dia punya segala-galanya. Berdoalah, suka berdoa. Yang kedua, supaya kita punya hikmat, hubungan baik dengan Allah harus melekat. Dalam itu seperti Yohanes 15 ayat 5. Carang, Yesus adalah pokok anggur, carangnya harus melekat sehingga dapat suplai gizi. Kalau carangnya putus, lekat enggak, jauhan, ya enggak bisa dapat. Jadi kita butuh melekat. Baca firman, baca Alkitab setiap hari. Yang ketiga, hikmat itu dari takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Allah. Takut akan Allah itu artinya menghormati Allah. Bukan takut akan Allah itu seperti takut kepada polisi. Kalau ketahuan baru takut. Kalau enggak mencuri, kalau enggak melanggar. Bukan.
takut Allah itu karena kita mengasihi, tidak ingin menyakiti hati Allah, tidak ingin jahat. Ya, kita lihat sekarang yang poin yang terakhir, yaitu mengapa Allah menyertai kita. Yang keempat, karena lawan kita itu adalah iblis. Kalau kita melawan iblis, ya tidak berani, tidak menang, kalah. Sebetulnya iblis itu musuh yang sudah kalah, diremukkan oleh Tuhan, dikalahkan oleh Tuhan. Tapi iblis itu punya senjata yang ampuh, yaitu panah berapinya atau tipu dayanya. Ya, manusia itu sering kalah karena tidak berjaga-jaga, sehingga waktu dipanahkan api berapinya iblis atau tipu dayanya iblis, kalah dia, tidak berjaga-jaga, kalah. Tetapi Allah berjanji akan menyertai kita melawan iblis. Jangan justru kita takut, tapi kita lawan iblis. Sekalipun iblis itu tidak kita lihat, tapi kalau kita disertai Allah, kita tahu kemana arahnya iblis itu akan membawa kita. Dia menipu kita, kemana dia akan membawa kita dengan tipu dayanya. Kita pasti tahu, ini arahnya ke neraka, ini kok arahnya kepada benci. Ndaklah, kita buang cepat-cepat seperti itu, maka kita akan selamat. Tapi beda dengan Yudas. Ya, kita lihat ini contohnya Yudas. Yudas itu cinta uang. Waktu dia disodori uang, kalau bisa menangkap putra manusia Yesus, kita beri uang. Dia langsung cari cara bagaimana untuk mengkhianati gurunya. Ini satu perkara yang jahat. Tidak pernah berterima kasih, tidak pernah menghormati, tidak pernah mengasihi gurunya dengan sungguh-sungguh. Yudas ini ikut-ikutan saja, tidak pernah terima Tuhan, tidak pernah lahir baru dalam hidupnya. Sebab itu dosa yang dia simpan, mungkin yang terpendam di dalam hatinya yang paling dalam, itu dibuat senjata oleh iblis. Itu yang dipanah terus. Ayo cari uang yang banyak. Kalau kamu kaya, kamu enak. Kalau kamu kaya, kamu akan dihormati orang. Kalau kamu kaya, wah, kamu bisa segala-galanya. Kamu punya duit yang banyak. Sehingga akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Menjual gurunya pun dia lakukan. Yang penting dapat uang. Yudas seperti itu. Dan akibatnya Yudas binasa. Kalau iblis ingin membawa kita kepada dosa, itu pasti dia ngomong gini, nggak apa-apa, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Lihat gambar-gambar porno nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Bohong-bohong sedikit nggak apa-apa, mencuri-mencuri sedikit nggak apa-apa. Itu senjata iblis, itu tipu daya iblis. Nggak apa-apa, ayolah lakukan, semua juga melakukannya. Tapi kalau kita sudah terjerat seperti Yudas, akhirnya menjual gurunya dan mendapatkan uang. Apakah iblis ngomong gini, oh ya memang gak apa-apa kamu seperti itu? Tidak, justru dibalik. Dituduh, memangnya kamu manusia brengsek, memangnya kamu manusia tidak tahu terima kasih, memang kamu manusia yang patut mati masuk neraka, memangnya kamu manusia penipu, kamu pengkhianat, dituduh terus. Itu iblis. Pertama waktu menawari dosa, dia ngomong, oh enggak apa-apa sedikit-sedikit, itu tipu dayanya. Tapi kalau kita mau ambil, kita terjerat, kita justru dituduh habis-habisan. Kita dituduh, memang kamu orang berdosa, kamu enggak layak, enggak pantas untuk masuk gereja. Memangnya kamu sudah manusia binasa. Dituduh. Akhirnya Yudas enggak tahan dengan tuduhan-tuduhan itu. Kamu pengkhianat, kamu murid yang enggak tahu terima kasih, kamu orang yang paling jahat, menjual gurunya dan sebagainya. Akhirnya Yudas bunuh diri, mencari jalan sendiri. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Lain kalau Tuhan dari awal sudah ngomong, jangan. Itu arahnya dosa. Jangan kamu pegang, jangan kamu jamah perkara-perkara dosa.
Jangan. Kalau Tuhan jujur. Karena apa? Upahnya dosa itu maut. Beda dengan iblis. Kalau Tuhan itu jujur. Kalau mengatakan jangan ya jangan. Tidak boleh dan tidak mau. Kita mau hati-hati. Jangan mau tertipu oleh iblis. Berjaga-jagalah senantiasa supaya kita ada di dalam penyertaan Allah. Jaga-jaga. Bagaimana caranya? Kita bisa melawan iblis, melawan tipu dayanya iblis. Nah, ini ada gambarnya. Tante suka dengan gambar ini. Mana ayatnya? Tahu? Puji Tuhan. Benar, kita baca dalam Efesus 6. Ayat ini, gambar ini ya, diingat-ingat. Disimpan, taruh dalam hati, taruh dalam pikiran kita. Ayatnya Efesus 6 ayat 10 sampai 13 saja, mulai 13 saja ya. 13 sampai 18 Tante bacakan semua. Ini anak penting ya. Yaitu sebab itu peganglah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan pada hari yang malang dan berdiri tetap sesudah kamu melakukan segala sesuatu. Sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap dengan pinggangmu pinggang berikatkan kebenaran ya, dan memakai sirah kebenaran, baju kebenaran ya, dan kakimu berkasutkan persediaan Injil perdamaian, memberitakan Injil ya. Lalu dan senantiasa berpegang perisai iman jadi perisai, maka dengan dia itu dapat kamu memadamkan segala anak panah berapi daripada si jahat. Dan sambutlah ketopong keselamatan, pakai ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah, dengan segala doa dan permintaan. Amin. Ingat, ada 7 hal, yaitu pinggang kebenaran, ikat kebenaran, baju sirah kebenaran, iman perisai iman, lalu ketopong, dan juga firman Tuhan. Pedang roh, berdoa, maka kita bisa melawan iblis. Iblis itu musuh yang sudah dikalahkan, dan kita bisa melawan iblis dengan itu semuanya. Jangan takut ya. Ingat, apa gunanya? Mengapa Allah menyertai kita? Karena Allah kasih, karena manusia terbatas, karena kita diutus di tengah-tengah serigala, dan karena lawan kita adalah iblis. Kita tidak mampu melawan tanpa penyertaan Allah. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulannya Allah berjanji akan menyertai kita. Kalau kita mau, ya kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau, ya penyertaan Allah sia-sia buat kita. Nggak terasa. Tapi bagi Allah siap selalu menyertai kita. Dari pihak Allah janjinya ya pasti dan amin. Sebab itu jangan ragu-ragu, pegang tangan Allah erat-erat supaya hidup jadi berarti dan jadi saksinya Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan, biar kami boleh sadar bahwa penyertaan-Mu itu sampai kesudahan alam, dan Engkau berjanji dengan segala fasilitas, baik kami menghadapi musuh, baik kami menjadi saksi-Mu, baik Tuhan dalam segala perkara tindakan kami, supaya kami dari tidak ada apa-apa, manusia yang tidak ada apa-apa, yang tidak berarti apa-apa, seperti Daud mengatakan, siapakah kami ini Tuhan, orang yang manusia, mengapa Engkau memperdulikan manusia? Kami tahu Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Penyertaan-Mu luar biasa. Bukan saja cuma menyelamatkan kami, tapi Engkau juga menyertai kami sampai kesudahan alam. Berkati anak-anak kami, berkati anak-anak didik kami, baik sekolahnya, baik nafkah kedua orang tuanya. Kau lindungi, jadikan mereka saksi, sertai dengan fasilitas-Mu, dengan semua apa yang Kau janjikan malam ini, supaya anak-anak kami boleh menjadi saksi-Mu. Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tolong anak-anak kami yang mungkin sedang bergumul dengan kelemahan-kelemahannya, baik dalam pikiran-pikiran dosa, baik dalam segala sifat-sifat yang jelek. Kami mohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan, Engkau tolong Tuhan, lepaskan anak-anak kami ini supaya menjadi anak-anak yang merdeka. Engkau lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami untuk memerdekakan, menebus dosa kami.
tolong buat anak-anak kami supaya mereka boleh Tuhan menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semua kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini tumbuh dalam hidup kami dan berbuah-buah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Bapak, yaitu kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak bersyarat, yang kekal, yang murni, yang limpah dalam hidup kalian. Dan juga anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang limpah dengan hikmat kuasa, supaya kalian mampu melakukan segala kehendak Allah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kita akan damai, sejahtera, sukacita sampai kesudahan alam. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Yang sudah terima berkat katakan amin. Puji Tuhan.